Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua dan Pengurus Masjid Nurul Hasanah, alim ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib menjelang isya, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan. Semakin banyak kita bersyukur, mudah-mudahan semakin banyak ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang sudah melewati usia 60 tahun itu artinya orang yang sudah banyak sekali mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang berada di usia 60 plus ini memang orang-orang istimewa ini. Orang sudah banyak diberikan Allah kelebihan-kelebihan, maka teruslah bersyukur. Mudah-mudahan kesyukuran itu akan membawa kepada akhir yang baik, yaitu husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat seiring salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, teladan kita. Kita berharap dapat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hari di mana nanti tidak ada yang menolong kita, tidak juga suami kita, tidak juga pasangan kita, tidak juga orang tua kita, anak kita, semua masing-masing nafsi-nafsi. Yauma yafirul mar'u min akhihi. Hari di mana seorang saudara lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi, bahkan dari ibu dan ayahnya. Wa sahibatihi wa bani, bahkan dari pasangan dan anak-anaknya. Cuma Nabi SAW yang mau menolong kita, karena beliau sudah selamat. Ya, kalau kita kan belum selamat lagi, belum tahu kita nanti bagaimana di akhirat. Ya, gelapnya akhirat, walaupun katanya matahari itu sejengkal dari kepala, tapi gelap. Ya. Bagaimana Allah mengaturnya, itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka yang bisa menolong kita hanya baginda Nabi SAW dengan syafaatnya. Perbanyaklah salawat kepada beliau, perbanyaklah sunnah-sunnah Nabi SAW. Dan malam hari ini insya Allah kita lanjutkan kaji fikih. Kita akan ulang kaji dan mengulas kembali tentang masalah al-ghuslu wa ahkamuhu wa anwa'uhu, tentang masalah mandi, hukum-hukumnya dan jenis-jenisnya. Masalah mandi janabah ini sebenarnya adalah masalah yang sudah seharusnya kita ketahui dari kecil. Dan saya yakin kita semua sudah khatam ini sebenarnya masalah mandi. Tapi coba kita sedikit lebih perhatian. Karena kalau kita belajar tentang bab mandi ini, biasanya di waktu kita belajar di MDTA atau di pesantren, itu yang dipakaikan referensi yang paling singkat. Referensi yang paling singkat, yang paling ringkas. Kemudian kita belajar terus-menerus sampai pada pemahaman tentang masalah mandi janabah ini, dan coba kita ulang kembali gitu. Hal yang sering kita lakukan ini, yaitu al-ghuslu wa ahkamuhu wa anwa'uhu. Mandi, hukum-hukumnya dan jenis-jenisnya. Dan yang dimaksud pertama sekali dengan al-ghuslu ataupun mandi adalah silanul ma'. Kalau secara bahasa, arti mandi itu mengalirkan air, sudah begitu saja. Tetapi kalau secara syariat, juryanul ma'alal badani biniyatin makhsusah, mengalirkan air ke seluruh anggota badan dengan ada niat. Ya, jadi mandi yang kita lakukan kalau tidak ada niat maka tidak dihitung sebagai sebuah mandi janabah. Dia mandi biasa saja. Ya, mandi yang biasa saja. Dan ini yang kemudian akan membedakan mana orang yang tafaqquh fiddin, ya, dia mengerti, faham dengan masalah-masalah keagamaan, mana yang tak faham. Kita Bapak Ibu sekalian, di Indonesia kalau mandi biasa sehari 2 kali ya. Pagi, petang, pagi, petang. Kondisi seperti ini tidak sama sebenarnya dengan di tempat-tempat lain. Di Arab misalnya. Ini tidak sama seperti itu. Orang di Arab itu, mohon maaf, agak malas mandi, Pak. Ya, agak malas sebenarnya. Tapi minyak wanginya tebal, banyak. Jadi nampak wangi aja. Ya. Masalah mandi ini nggak seperti yang kita bayangkan. Ya, beberapa kali saya menjadi mutawif ataupun yang membimbing jemaah umroh,
Di beberapa hotel itu manajer masjid sering marah Pak sama orang Indonesia. Ya, terutama kepada kami Mutaif ya. Jadi, kenapa? Ya, ini orang Indonesia kok boros sekali air katanya. Di Makkah di Madinah. Orang kita apalagi di Arab. Ya, sebelum subuh mandi. Pulang nanti dari Masjidil Haram atau Masjid Nabawi kan sudah agak-agak berkeringat, mandi lagi. Ya, mau zuhur panas mandi lagi. Mandi terus kerjaan kita. Ini orang Arab marah, Pak. Kenapa? Karena orang di sana air itu beli mahal begitu. Jadi mereka banyak yang protes. Nah, ada satu kejadian yang menarik waktu saya di Syam, di Suriah, di Damaskus. Kami sama-sama satu asrama dengan para pelajar dari seluruh dunia di sana. Nah, salah satu yang paling unik itu pelajar dari Afrika, Pak. Ya. Afrika kita sama-sama tahu satu daerah yang cenderung kering dan adat istiadat di sana karena memang air itu susah, sehingga secara adat mereka memang itu tidak dibiasakan untuk mandi setiap hari, Pak. Nah, jadi ada kawan kita orang Afrika itu kalau mandi itu seminggu sekali, Pak. Seminggu sekali, Pak. Jadi kalau dia sudah masuk ke asrama, kita langsung tahu, ya, si Fulan datang, gitu. Dari mana? Dari baunya aja. Masuk dia ke asrama, Pak. Masuk dari pintu saja. Ini kan karena ruang ber-AC semua. Gitu masuk dia. Kita lagi tidur, masuk kawan itu. Ya, masuk kawan itu. Kenapa? Dari aromanya, Pak. Benar, subhanallah. Ya, subhanallah. Memang kita tidak ingin menyalahkan mereka, tapi ya tolong pengertian lah. Ya. Kalau Bapak Ibu yang sudah pernah haji, sudah pernah umroh, kira-kira Pak, ketika waktu lagi tawaf tuh pernah nggak jumpa orang kulit hitam tuh, orang Afrika? Ah, itu terasa, betul terasa enggak? Ah, cuman kalau lagi tawaf jangan ya, mengupat dalam hati. Ya, mengupat pun enggak boleh kan, sabarkan aja lah kan begitu. Kalau sempat terucap mengupat lagi tawaf, kena lah itu nanti. Ya, ada jamaah cerita, kebetulan waktu itu dia tawaf dan memang bersampingan sama orang kulit hitam. Dia sudah wanti-wanti nih dari jauh. Nah, ini ada kulit hitam nih, agak-agak menghindar sedikit. Ya. Tapi yang terjadi kalau lagi tawaf enggak begitu. Ini memang unik kalau tawaf ini ya. Apa yang kita berusaha wanti-wanti itu datang dia. Jadi saking akhirnya berdampingan. Ketika berdampingan mengupat dia, Pak. Ya, mengupat dia bau kali begitu. Ya. Apa yang terjadi? Ya. Semenjak saat itu pulang dia ke hotel hidungnya bau. Hidungnya bau, dia mandi masih terasa bau. Ya, dia pergi kemana-mana hidung terasa bau. Sampai dia mengadu kepada pembimbing umrohnya waktu itu. Disebut, ini Ustaz, saya tercium bau terus. Apa salah Bapak? Iya, saya kayak tadi ada mengupat, saya ada orang kulit hitam, itu bau betul Ustaz. Ya. Jadi terupat oleh saya, ya istighfar, istighfar sedekah. Istighfar, taubat, sedekah. Alhamdulillah hilang. Ya, normal lagi hidungnya, subhanallah. Tapi memang begitulah, ya, masalah mandi ini. Dan ini salah satu yang masalah mandi ini salah satu hal yang menjadi istimewa dari ajaran agama kita, Bapak Ibu sekalian. Islam hadir dengan kebersihan. Islam hadir dengan yang kesucian, wangi, ya. Dibandingkan dengan Eropa pada masa dulu, pada masa keemasan Islam, Eropa sedang masa terpuruk tuh. Ya. Eropa naik bangkit, Islamnya terpuruk. Ya, begitu. Nah, tetapi kebangkitan orang-orang Eropa dulu itu tidak lepas dari peran dan pengaruh orang-orang Islam. Masa keemasan Islam, Islam masuk ke Eropa dan waktu itu orang-orang Eropa masih belum mengenal yang namanya kebersihan, sanitasi belum kenal mereka itu. Karena ada ajaran di dalam agama Katolik bahwa kalau mandi itu pertanda seseorang itu telah melakukan suatu dosa. Jadi untuk menghilangkan dosa itu dia harus mandi, ya, begitu. Makanya ada salah seorang pastor ya di masa dulu itu yang mengatakan, saya adalah orang yang
terjaga kesucian saya. Tidak pernah melakukan dosa. Sehingga saya sudah 40 tahun tidak pernah menyentuh air. 40 tahun Pak, Bu, bayangkanlah itu. Enggak tahu lagi bagaimana itu tebalnya, itu enggak tahu saya lagi. Tapi itu kebanggaan. Nah, Islam masuk mengajarkan bahwa orang Islam itu mandi. Kemudian najis itu ya enggak boleh sembarangan dibuang dan juga harus terpisah, kan begitu. Kalau orang Eropa pada masa dulu belum punya parit-parit yang mengalirkan kotoran-kotoran itu. Mereka di mana aja tembak aja kan. Akhirnya Eropa pada masa itu bau, Pak, Bu. Bau. Boleh kita lihat dalam sejarah ini, kita buka Google bagaimana Eropa pada masa kelamnya. Memang buruk betul, ya, sanitasinya buruk betul. Islam membawa ya kebersihan, bahkan sabun dalam bahasa Arab as-sabun, dalam bahasa Perancis savon. Itu yang memperkenalkan orang-orang Eropa dengan sabun itu orang Arab. Ya, orang Arab. Ya, bahkan minyak wangi itu juga yang memperkenalkan dalam bentuk yang minyak seperti itu juga orang Arab. Tapi kemudian ya Eropa bangkit ya, subhanallah. Tapi begitulah ya. Ini kita sedikit-sedikit mengenang bagaimana kejayaan Islam, walaupun sekarang kita tidak melihat sisa itu banyak ya. Tapi yakinlah kalau kita berpegang pada agama kita dengan baik, insya Allah kita itu akan mendapatkan kejayaan dunia dan akhirat. Baik, apa hukum dari mandi junub? Tentu namanya kalau mandi junub, nama lainnya mandi wajib. Ya, kalau namanya mandi wajib berarti hukumnya wajib. Kalau hukumnya wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Jadi setiap kali Pak kita mandi wajib Pak, Bu, itu dapat pahala. Nah di sini bentuk tafakuh fiddin, pemahaman terhadap keagamaan. Kita ini kan sehari 2 kali mandi. Kalau kita ingin dapat pahala dari mandi yang kita lakukan 2 kali sehari ini, maka niatkan mandi kita itu mandi janabah. Walaupun tidak sedang janabah, kecuali ibu-ibu yang sedang dalam masa haid. Itu yang tak boleh. Ya, itu yang tak boleh. Di luar daripada itu, di luar dari haid dan nifas, maka mandi kita itu setiap kali mandi bisa mendatangkan pahala. Bagaimana? Dengan niat. Apa boleh Ustaz? Kita mandi junub sedangkan kita tidak junub. Nah, saya pernah bertanya hal ini kepada guru saya Syekh Mufti Alauddin Za'atari dalam kajian Al-Ashbah wan Nazair Qawaid Fiqhiyah. Beliau memberikan kias yang sangat indah sekali. Bukankah kalau kita masih ada wudu, lalu kemudian kita wudu kembali, maka itu satu hal yang membawa keberkahan, membawa pahala, ya. Lalu kenapa tidak bisa kita kiaskan mandi janabah yang satu atas mandi janabah yang berikutnya? Walaupun tidak batal kita wudu, ya, dianjurkan nggak untuk kita wudu kembali? Dianjurkan setiap kali kita mau sholat wudu, walaupun masih belum batal. Masih belum batal, wudu lah. Yang tidak dibolehkan, kita wudu, belum kita melakukan satu amal ibadah, kita wudu lagi, itu tabzir namanya, israf. Ya, israf, itu yang tidak dibolehkan, makruh jatuhnya. Tapi kalau kita sudah mengaji, kita sudah sholat sunnah, masuk waktu sholat, kita mau sholat, kita wudu lagi, walaupun masih belum batal, maka dapat sunnah dan menjadi cahaya bagi yang melakukannya. Begitu juga dengan mandi. Ya, kita mungkin sudah 2-3 hari yang lalu mandi junubnya, ya kan? Nah, tapi nggak ada masalah, mandi saja lagi. Dan setiap kali mandi kita dapat pahala. Dan itu yang selalu saya lakukan Pak. Jadi setiap kali mandi dapat pahala Pak. Itu dia. Nah ini, baik. Terkait masalah mandi ini, dalilnya tentu dari Al-Quran, dari Sunnah dan juga Ijma. Jadi ini termasuk ma'ulima minad din bid-darurah. Satu hal yang sudah seharusnya difahami oleh semua orang Islam. Dan ini kenapa masalah mandi junub ini sudah diajarkan kepada anak-anak kita semenjak usia 7 tahun,
ya, sampai 10 tahun sudah diajarkan. Kenapa? Karena pada usia setelah 7 tahun itu mereka ada kemungkinan besar akan junub. Ya, apakah mimpi ataupun haid. Anak-anak sekarang 9 tahun sudah haid juga. 9 tahun sudah haid. Ya, mirip seperti Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. 9 tahun sudah haid anak perempuan. Ya, subhanallah. Iya. Ya, karena kalau dikaji secara medis karena hormonnya itu sudah sudah banyak begitu hormon. Nah, kemudian anak-anak laki-laki juga usia 10 tahun sudah mimpi basah. Nah, ini oleh karena itu harus kita ajarkan ya, ma'ulima minad din bid darurah. Jangan sampai ada di antara anak-anak kita yang nggak tahu masalah ini. Nah, ini yang bahaya ini. Maka anak-anak kita, cucu-cucu kita, bawalah dia ke masjid atau ke tempat-tempat pengajian, ada MDA, MDTA, supaya mereka diajarkan masalah ini. Karena kalau kita yang mengajar agak canggung juga, Pak. Ya, mengajarkan anak sendiri masalah mandi junub ini agak canggung, Pak. Bahkan saya sebagai ustadz mengajar anak sendiri itu kok agak canggung ya. Ya, lebih baguslah diajarkanlah sama kawan saya ya ustadz yang lain biar nggak terlalu canggung gitu. Karena menjelaskan masalah mani, menjelaskan masalah haid ya, agak canggung juga terasa gitu, ada rasa canggung gitu. Ya, subhanallah, subhanallah. Dan ini memang hukumnya wajib, ma'ulima minad din bid darurah. Baik. Hikmatu masyru'iyyati al-ghusl. Hikmah dari disyariatkannya mandi janabah ini, yang pertama husulu thawab, yang paling pertama sekali, mendapatkan pahala. Kenapa? Karena masalah mandi ini, ya kita juga mandi, biasa kita juga mandi. Tapi kalau sudah berbicara namanya mandi janabah, itu kita berbicara masalah pahala. Kenapa? Karena hukumnya adalah wajib. Ya. Yang kedua, husulun nazafah, mendapatkan kita kebersihan. Dan yang ketiga adalah husulun nasyat, menjadi kita lebih aktif, lebih segar untuk melakukan suatu kegiatan. Kemudian asbabu ghuslil janabah, sebab-sebab yang seseorang kemudian diwajibkan untuk mandi janabah. Nah, di dalam beberapa kitab ada disebutkan bahwa 3 hal yang di sana berkumpul laki-laki dan perempuan, ya 3 sebab, dan 3 sebab yang hanya khusus bagi perempuan. 3 sebab yang khusus bagi perempuan, yang pertama haid, yang kedua nifas, yang ketiga wiladah melahirkan. Dan 3 yang berkumpul di dalamnya laki-laki dan perempuan adalah keluar mani, kemudian iltiqaul khitanain, bertemunya 2 khitan, artinya hubungan suami istri, dan yang ketiga adalah al-maut, mati. Nah, terkait dengan masalah haid ini, Bapak Ibu rahmati Allah, ini khusus ibu-ibu ya, kalau masalah haid, bapak-bapak kan tidak haid ya. Ibu-ibu, Ustaz, kami tidak haid lagi Ustaz. Anggaplah ya masih ada yang haid ataupun mengajarkan anak atau cucu yang haid. Masalah haid ini, terkadang ada satu hal yang sering terlewatkan. Apa itu? Ketika seorang wanita haid, lalu kemudian menjelang selesai masa haid, itu kan ada perubahan warna tuh, ya. Baik pada pembalut ataupun pada celana yang ada di sana, dia perubahannya mulai dari yang terang, yang gelap sampai pudar dan pudar. Nah, ketika sudah mulai pudar, maka wajib bagi seorang wanita, sudah mulai pudar dan nampak sudah mulai pudar, tapi kan belum tahu nih kapan berhentinya. Maka wajib bagi seorang wanita untuk memeriksa setiap kali masuk waktu sholat azan, memeriksa apakah sudah selesai atau belum. Nah, itu dia, wajib. Ya. Kenapa? Kalau dia tidak memeriksanya, ini maka bisa jadi misal zuhur ala malas lah, ya, maka kayaknya belum begitu. Kemudian dilewatkan, ya, sampai waktu asar, ya. Nah, kemudian dia tidak tahu ini, ya, apakah ketika masuk waktu asar memang sudah berhenti
Atau masih di waktu asar itu berhentinya gitu kan, nggak tahu dia. Kalaulah sudah berhenti sebelum habis waktu zuhur, maka seorang wanita itu wajib sholat zuhur. Tapi dilewatkannya sampai asar, tentu dia terhilang satu sholat. Sudah wajib sholat zuhur, tapi dia tidak sholat zuhur. Dia sholat asar aja. Maka satu sholat yang ia hilangkan. Nah ini sering terjadi. Ya, maka sering sekali ini diingat-ingatkan kepada kaum wanita untuk perhatian di masalah haid itu sendiri. Ya. Kalau bapak-bapak kan tidak itulah ya kan, lain pula dia tujuannya bukan masalah sholat kan itu dia. Ya. Tapi ini masalah penting dengan perbedaan dari tingkat berhentinya masalah haid itu. Kemudian yang kedua masalah nifas. Nah masalah nifas ini unik juga Bapak Ibu sekalian. Karena kebetulan saya di Rumah Sakit Zainab sebagai pengawas syariah, ini sering sekali ditanyakan masalah nifas ini. Apakah harus 40 hari? Kan dia nifas itu 40 sampai 60 hari itu dalam fikih Syafi'i. Apakah memang harus 40 hari minimal sampai 60 hari, atau kalau sebelum itu sudah berhenti, apakah sudah bisa sholat atau enggak? Kan itu, sering sekali ditanyakan itu. Nah, sebenarnya dalam masalah ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan kalau memang dia sudah benar-benar selesai, dan seorang wanita tahu itu selesai, karena beda darah haid itu, darah nifas itu berbeda sekali dia dengan darah haid. Ya, selesai dia sudah keluar gumpalan-gumpalan itu semua, maka dia sudah wajib sholat. Pendapat kedua mengatakan ditunggu minimal 40 hari dulu. Ya, 40 hari dulu. Nah, di antara 40 hari itu udah mulai waspada nih, kapan selesainya. Ya, kapan selesai maka dia sudah wajib untuk sholat. Dan yang ketiga masalah wiladah, masalah melahirkan. Pernah ada pertanyaan dan ini menarik sekali yang menyampaikannya ustazah pula. Jamaah ini nanya kepada saya, ustazah kami pernah mengatakan bahwa kalau habis melahirkan kami harus mandi janabah, Ustaz. Saya bilang, itu apa mandi janabah? Iya, karena sudah melahirkan. Iya, saya tahu asbab melahirkan maka wajib mandi janabah. Tapi setelah melahirkan ini kan wanita itu kan nifas. Wanita itu nifas. Ketika nifas maka dia tidak boleh mandi. Lalu untuk apa ibu mandi? Itulah kata ustazah. Nah, ini yang perlu diluruskan ini. Kenapa bisa terjadi perbedaan antara melahirkan dengan nifas? Ini salah satu sebabnya adalah putri Nabi, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Sayyidah Fatimah ini adalah wanita ahli surga, pemimpin para wanita di surga, dan memiliki tubuh yang istimewa. Tubuh yang pertama harum, yang kedua tidak pernah haid. Nah, itu bayangkan Pak, Bu. Sayyidah Fatimah Az-Zahra tidak pernah haid, tapi bisa melahirkan. Nah, ini unik sekali. Ya, tidak pernah haid tapi bisa melahirkan. Dan setelah melahirkan, ketika melahirkan tidak ada darah. Ya, tidak ada darah. Dan setelah melahirkan tidak ada nifas. Jadi tidak pernah Sayyidah Fatimah ini tinggal sholatnya. Baik karena haid tidak pernah tinggal, karena nifas juga tidak pernah tinggal. Nah itu, tapi tetap wajib mandi. Kenapa? Karena sudah melahirkan. Nah ini dia salah satu sebab kenapa terjadi perbedaan antara melahirkan dengan nifas. Ya, kalau wanita normal, ya setelah melahirkan ya nifas. Jadi kalau sudah dia melahirkan, ya tidak ada masalah, tidak perlu dia langsung mandi di situ. Ya, masa iya seorang ya ibu-ibu baru capek melahirkan, udah langsung harus diguyur sama air, apalagi sempat melahirkannya itu sesar pula, manalah bisa. Jadi ini perlu diluruskan, ya perlu diluruskan karena terkadang ada sebahagian dari ustadz ataupun ustazah menyampaikan masalah mandi janabah ini tidak lengkap. Salah satunya itu karena sering saya ditanya masalah itu. Mandi wiladah, ya mandi melahirkan itu tidak perlu dilakukan segera setelah melahirkan.
Karena seorang wanita yang normal itu akan nifas. Lain halnya dia tidak nifas sama sekali, maka dia wajib mandi karena wiladah. Nah, baik, itu ya. Baik, ibu-ibu yang mau bertanya masalah haid, nifas, melahirkan. Ada kepertanyaan yang pernah terdengar mungkin? Ya. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan pada 3 asbab yang laki-laki dan perempuan. Yang pertama, yang pertama khurujul mani, ya, keluar mani, baik laki-laki atau perempuan. Ya. Kalau laki-laki zahir nampak langsung dia, kalau wanita ini tak nampak. Ya, maka keluarnya mani bagi wanita ini disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu apabila seorang wanita melihat dia berhubungan ya, dalam mimpi, ya, kemudian dia melihat air itu melihat mani, ya, mani siapapun tak ada masalah di sana. Pokoknya dia melihat air itu, maka walaupun dia bangun tidak ada yang basah, tetap dia wajib mandi. Berbeda halnya dengan laki-laki. Laki-laki mimpi ya, berhubungan, lalu kemudian ketika bangun dilihat tidak ada yang basah, maka tidak wajib mandi, sunnah mandi. Ya, tapi kalau sudah ada nampak yang basah, baru dia wajib mandi. Nah, baik itu karena mimpi, ataupun dengan tangan, ataupun dengan yang lain-lain, asalkan keluar mani, maka seseorang itu wajib mandi. Kemudian yang kedua, iltiqa'ul khitanain, bertemunya 2 khitan ataupun berhubungan suami istri. Maka di dalam fikih disebutkan batasannya adalah dukhulul hashfah, masuknya bagian kepala dari kelamin laki-laki. Ya, masuknya itu maka kedua-duanya ini sudah wajib mandi. Ya, walaupun tidak ada keluar mani sama sekali. Jadi itu adalah ukurannya. Dan yang ketiga ini adalah kematian. Ya, mati. Ini juga menyebabkan seseorang itu harus mandi. Ya, tapi dia tidak mandi sendiri, Pak. Tidak bisa. Tidak bisa nih orang sudah mati mandi sendiri, tidak bisa. Ya. Kalau adalah orang mati ini mandi sendiri dia, ini kita lari sekampung ini kok mandi sendiri dia. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, diumumkan Pak Haji Fulan. Ya. Ketika ke rumahnya mana Pak Haji lagi mandi dia. Ini tidak ya lagi ini, artinya tidak jadi mati dia. Ya. Artinya itulah kenapa kemudian kewajiban mandi ini dibebankan kepada orang yang berada di sekitarnya. Sebenarnya tidak harus meninggal juga. Tidak harus meninggal juga. Ada orang yang cacat, tidak bisa bergerak tangannya, tidak bisa bergerak kaki, tapi keluar mani. Ya, ataupun terdapat nifas haid misalnya. Tentu yang wajib memandikannya siapa? Keluarganya kan. Dia dalam keadaan lumpuh, dia tidak bisa. Maka keluarganya berkewajiban memandikan dia. Gitu. Menuntun dia untuk mandi wajib. Gitu. Dia menuangkan air, sama sebenarnya. Begitu juga orang yang, apalagi orang yang mati. Orang mati memang tak bisa bergerak sama sekali kan. Maka kewajiban dari mandi ini dibebankan kepada keluarganya. Nah itu terkait dengan masalah mandi. Oleh karena itu, ketika kita memandikan jenazah, harus pakai niat. Tidak bisa main siram-siram aja. Ya. Harus ada niatnya, niat untuk memandikan jenazah karena Allah Ta'ala. Nah ini dia. Kemudian rukun dari mandi itu, rukunnya ini kan sangat simpel sebenarnya Pak Bu. Rukun mandi itu cuma 2. Dibandingkan dengan rukun wudhu ada 6. Rukun wudhu itu ada 6. Niat, basuh wajah, basuh kedua tangan, nyapu sebagian kepala, basuh kaki, tertib. Ada 6. Mandi, rukunnya cuma 2. Unik sekali memang. Yang pertama niat, yang kedua menyampaikan air ke seluruh anggota tubuh. Cuma 2 saja, tidak ada tertib di sana. Artinya mau kaki duluan, mau kepala duluan, mau tangan duluan, itu sudah sah. Kita bicara secara rukun dulu ya. Kalau sunnah-sunnahnya kita bahas nanti ya. Kita bicara secara rukunnya dulu. Artinya kalau ada orang Pak
misal lah, dia mau mandi junub, dia naik ke jembatan yang ada di apa tuh, jembatan Leighton itu, lompatlah dia itu ke dalam sungai Siak tadi. Sengaja aku niat mandi junub karena Allah. Tuh, masuk ke dalam. Basah seluruh anggota tubuh. Keluar dia, sudah selesai mandi junubnya. Iya, karena secara rukun sudah terpenuhi. Secara rukun sudah terpenuhi. Begitu juga sebenarnya ketika ada orang meninggal, Pak. Ada orang meninggal. Lalu kemudian didorongkanlah jenazah ini ke sungai Siak tadi. Diikat kakinya didorongkan. Basah semua. Sengaja aku mandikan jenazah ini karena Allah. Masukkan sana, celup di situ, keluar. Ini sudah sah. Kalau secara rukun sah, Pak. Makanya, karena pernah ada heboh-heboh nih. Ada heboh-heboh, video viral. Ada orang memandikan jenazah, Pak. Pakai selang air, Pak. Pernah lihat enggak? Kayak selang air, itu ada jenazah di situ, selang air. Siram itu jauh ini. Siramnya. Masih ada bajunya. Disiramnya begitu. Kalau secara fikih sah atau enggak? Selama kena semua anggota tubuhnya, maka sah. Ya, maka itu sah. Ini mohon maaf, Pak. Pernah lihat enggak orang dimandikan kalau yang haji atau umroh ataupun umroh Ramadan yang meninggal di Masjidil Haram? Ada yang pernah lihat enggak? Itu kalau dimandikan, Pak, Bu, mohon maaf. Ini bukan kayak kita mandikan jenazah tempat kita, Pak. Dibuka pakai siram pelan-pelan. Oh, bukan. Kalau yang itu jamaah haji, itu ramai yang meninggal. Ya, jamaah umroh apalagi Ramadan itu ramai yang meninggal. Maka sering kita lihat habis sholat ini kan, sholat jenazah kita kan. Itu ada 10, 15, bahkan kadang 20. Itu mandikannya kalau pelan-pelan ini bismillah. Sampai malam lah baru selesai itu. Mandikannya mohon maaf, Pak. Memang pakai selang, Pak. Selang besar, Pak. Iya memang begitu. Ditutup, dibuka pakaian, ditutup. Pakai kain, siram. Iya memang begitu. Kalau enggak selesai 20 orang. Ya. Dan waktunya kan cepat. Meninggal pokoknya meninggal. Memang begitu. Memang begitu dia. Nah, secara fikih sudah sah. Jadi kalau siapa tahu ada keluarga yang ketika haji atau ketika umroh meninggal di tanah haram, jangan kaget ngelihat itu. Bagaimana petugas-petugas itu memandikan jenazah itu bukan kayak kita pakai gayung pelan apa, bukan. Siram aja, Pak. Siram. Itu jadi secara fikih sudah sah. Itu yang ingin saya tekankan pertama. Sehingga kalau nanti dalam praktek di lapangan kita menemukan ada orang yang mandikannya agak ekstrim seperti itu, yang penting nomor satu sudah sah. Itu dulu. Ya, sudah sah nomor satu. Yang kedua, tentunya kalau mau yang terbaik kita ikut sunnah Nabi SAW. Ya, bagaimana tata cara memandikan jenazah. Ya, tentu seperti itu ya. Kemudian juga kita mandi junub juga, ya, ikut cara Nabi. Kita mencuci dulu bagian alat kelamin kita, kemudian kita berwudu, lalu kemudian kita mendahulukan yang kanan 3 kali, yang kiri 3 kali. Ya, itu sesuai sunnah Nabi, itu bagus. Ya, itulah dia mandi yang paling bagus begitu. Tapi seandainya pun ya waktu udah mepet nih, ya, terbangun telat pula terbangun kan. Azan kan jam berapa? 4.50 kan, terbangun 4.40, sisa 10 menit lagi. Ya kan? Sisa 10 menit lagi nih. Semalam ketiduran pula. Habis apa tuh ketiduran. Ya. Terbangun, belum sholat isya lagi, ya kan? Sisa 10 menit. Ya sudah. Ya sudah. Yang penting rukunnya sudah terpenuhi. Baru kena semua. Ya, laksanakan sholat isyanya yang masih belum. Karena sebelum masuk subuh masih ada sholat isya itu. Masih ada sholat isya itu. Nah, mana tahu, ini kan kondisi-kondisi kita tak pernah tahu. Namanya kondisi-kondisi ya. Nah, jadi ini masalah rukun dari mandi itu sendiri. Baik, ada yang ingin bertanya nih masalah ini.
Masalah mandi ini simple, sepele sebenarnya, tapi kadang-kadang ada hal-hal yang kita itu apa namanya ya, terlewatkan. Ada yang ingin bertanya? Silakan Pak Haji. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Baik. Terima kasih Pak Haji pertanyaannya. Ukuran untuk mandi air itu, kalau Nabi Pak, kalau mandi, coba kita baca dalam sunnah-sunnah ya, hadis-hadis itu. Nabi itu mandi satu bejana cuma. Satu bejana itu satu ember kecil tuh. Segitu cukup mandi Nabi. Kita habis satu bak ya kan. Mandi. Jadi sebenarnya tidak ada ukuran. Kalau masalah tadi 200 liter itu Pak, itu terkait dengan kesucian air yang kita gunakan untuk mandi gitu. Kalau bak kita atau ember kita memang tidak kejatuhan najis, ya, tidak kejatuhan najis dia, tidak ada teh cicak di sana, tidak ada bangkai di sana, bersih dia, tidak ada masalah. Bisa dipakai untuk mandi. Tapi Ustaz, kalau kita mandi Ustaz, ada itu airnya keciprat yang masuk ke sana itu tidak menjadikan air tadi mustakmal, tidak. Tidak. Ya, cipratan-cipratan itu tidak menyebabkan air yang sudah yang kita tampung dalam ember tadi menjadi mustakmal, tidak. Itu dia. Jadi silahkan dipakai, tidak ada masalah. Kecuali yang tak boleh, air yang kita pakai mandi kita tampung lagi, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Ya, itu sudah mustakmal, memang tak boleh digunakan lagi. Tapi kalau cipratan-cipratan saja itu tidak jadi masalah, Pak. Ya, tidak membuat air mutlak tadi itu menjadi mustakmal, tidak. Dia tetap air yang suci, mensucikan, bisa kita gunakan untuk mandi. Jangan khawatir. Ya. Ataupun misal kadang kita mandi di bak itu ya, di pinggir bak kita letakkan sabun, ya. Lagi mandi jatuh sabun ke bawah, ya. Gimana tuh Ustaz? Udah masuk sabun ke dalam nih Ustaz? Apakah airnya kemudian menjadi air yang tahirun ghairu mutahhirin, ya, suci tapi tidak mensucikan? Selagi dia tidak merubah kondisi airnya, ini kan sabun itu kan benda yang tidak najis. Ya, bukan benda najis sabun itu. Kecemplung dia. Selama tidak membuat air di dalam bak tadi itu menjadi terasa sabun semuanya, maka tidak ada masalah. Silahkan digunakan. Tapi kalau semua satu bak itu berubah langsung dia jadi bau sabun, bau sampo, ini tidak boleh lagi dia. Karena sudah berubah sifatnya, baik bau, warna, dan rasa. Jadi itu yang tidak boleh. Tapi selama air tadi itu tidak berubah tiga hal tadi, maka tidak jadi masalah. Kejatuhan sabun, ya, tidak jadi masalah. Karena sabun bukan benda najis. Kalau teh cicak benda najis. Itu maka harus hati-hati juga. Ini perhatian juga untuk kita sebelum mandi. Perhatikan dulu tuh dalam bak itu, tengok dulu. Ada enggak hitam-hitam teh cicak di situ kan? Kalau ada, ini tidak bisa digunakan untuk berwudu, nggak bisa digunakan untuk mandi. Ya. Maka yang paling bagus sebenarnya kita itu mandi kalau bisa pakai keran. Itu paling bagus tuh, bebas dia. Baik, waktu juga yang memisahkan kita, tidak terasa. Ya, cepat sekali waktu berlalu mengajar kita. Lalu masih banyak lagi mau kita kaji ini, tapi insya Allah kita sambung di kesempatan berikutnya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada yang sudah mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.